Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya pada siang hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alif. Kemana? Ya, Alif sakit, Pak. Sakit. Semoga Alif cepat sembuh. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas memimpin doanya. Ustaz. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak melanjutkan materi yang kemarin. Apa materi kita yang kemarin? Pengertian taat, Pak. Sudah mengerti apa itu taat? Sudah, Pak. Kalau sudah mengerti, baiklah kita masuk materi yang baru yaitu taat. Yang pertama, pengertian taat. Taat ada dua, yaitu taat menurut bahasa dan menurut istilah. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat adalah mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah adalah mematuhi segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu aturan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi atau sesama manusia dan makhluk lainnya. Taat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Tolong bacakan Alif artinya. Artinya, Pak. Artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dan sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Dari ayat di atas maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja yang harus kita taati. Yang pertama kita lihat dulu taat kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah. Selanjutnya, taat kepada Rasulullah atau taat kepada Nabi Muhammad. Taat yang kedua ini berarti taat kepada Rasulullah. Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat pula kepada Allah. Karena
ayat di atas dijelaskan bahwa perintah kepada Rasulullah itu wajib. Hal ini terbuktikan dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah pada perintah taat yang kedua. Sebelum Bapak mengatakan contoh taat, apakah ada di antara siswa Bapak yang sekalian ada contoh taat? Contoh taat dalam sehari-hari, atau taat kepada orang tua, taat kepada guru, Melakukan apa yang disuruh. melakukan apa yang disuruh. Ada lagi? Tidak ada. Di sini Bapak contohkan 3 taat. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua taat kepada pemimpin, yang ketiga taat seorang siswa terhadap gurunya. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya, Januar adalah anak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun usianya masih remaja. Setiap hari ia tidak pernah melupakan sholat maghrib bersama ayahnya. Selain itu, Januar juga rajin menjalankan sholat 5 waktu meskipun dalam keadaan sakit. Siapa yang melakukan salat di rumah setiap hari secara berjamaah? Ada? Khalid ada berjamaah bersama orang tuanya? Ada Pak. Rizky? Ada Pak. Sekali-sekali sholat berjamaah ya, Ada Pak. meskipun di rumah maupun di masjid. Kita lanjut yang taat menjalankan perintah pemimpin. Contohnya Pak Imron. Pak Imron adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan. Meskipun hanya seorang karyawan biasa, Pak Imron selalu disiplin baik menyangkut waktu maupun pekerjaan yang harus dilakukan. Beliau selalu mematuhi perintah dan selalu perintah itu tidak menyimpang dari ajaran lainnya. Yang C, taat menjadi seorang siswa. Contohnya, pada suatu hari Khalif dan teman-temannya sedang asik bermain bola kaki. Selang beberapa saat azan maghrib berkumandang, teman-teman Khalif tetap melanjutkan permainan tersebut, tetapi Khalif dengan mantapnya meninggalkan lapangan untuk melaksanakan sholat maghrib bersama orang tuanya di rumah maupun di masjid. Kita lanjut lagi dengan dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positif, di antaranya yang pertama memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulullah.
Contohnya melaksanakan salat 5 waktu. Yang B, memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintah. Dan yang C, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai dengan firman Allah yang Bapak bacakan tadi. Firman Allah berikut ini. Selanjutnya, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan dalam perintah dan perilaku hidup sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya antara lain: yang pertama, segeralah mempersiapkan diri untuk sholat apabila telah tiba waktunya. Yang B, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk dalam proses pembelajaran maupun tugas-tugas yang ada di sekolah. Yang C, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak dilihat guru. Yang D, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ada yang tahu contoh yang D ini? Apa Pak? Yang poin D, contohnya menjaga diri. Baiklah, Bapak contohkan yang poin D. Misalnya Khalid sedang bermain HP. Main HP sendirian. Dan tiba-tiba Khalid membuka video-video aneh. Bapak ulangi lagi yang poin D, yaitu senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Kita masuk dengan pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus atau seimbang. Maksudnya teguh pendirian. Sedangkan secara istilah, istiqomah adalah konsisten dalam mempertahankan keyakinan kepada rukun iman, selalu beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada Allah. Allah selalu istiqomah senantiasa teguh pada satu pendirian dan tidak tergoyah oleh godaan setan yang menyesatkan. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah, sesuai dengan firman Allah dalam ayat berikut. Quran surat Al-Hud ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man tabu ma'aka wa la tatwaw innahu
ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut dengan bentuk-bentuk perintah istiqomah. Yang pertama, konsisten bersedekah tiap hari. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, tidak pernah bolos jam pelajaran. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Yang kelima, selalu berkata jujur dan aman dalam perbuatan. Kita masuk dengan contoh-contoh perilaku istiqomah. Contohnya ada 4. Yang pertama, senantiasa selalu menjaga keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, walaupun berat cobaan yang sedang dihadapi. 2. Senantiasa dapat konsisten atau mencapai tujuan dalam melaksanakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, seperti misalnya ibadah sholat dan puasa, walaupun dalam keadaan sakit. Yang ketiga, senantiasa bersikap ikhlas ketika memberikan pertolongan kepada orang lain, walaupun orang tersebut sudah berbuat buruk terhadap kita. Kemudian setelah menolong orang tersebut, janganlah pernah mengharap suatu balasan apapun selain balasan dari Allah. Yang keempat, selalu takwa dan juga menaati segala yang menjadi perintah Allah dan dapat menjauhi semua larangannya. Kita masuk dengan ciri-ciri istiqomah. Ada 4. Yang pertama, senantiasa berbuat kebaikan sesama manusia, baik itu terhadap orang tua maupun sesama dasar dengan kita. Yang kedua, tidak berpengaruh oleh kemegahan dunia. Yang ketiga, tenang dalam bersikap dan perilaku. 4. Teguh pendirian, terutama dalam mempertahankan akidah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Ada 3, yaitu meluruskan niat. Yang kedua, memahami makna syahadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kita masuk dengan meluruskan niat. Apa itu? Apa penjelasannya? Sebelum seorang melakukan ibadah, ia tentu harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan lebih mudah menjalankan ibadah dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadah.
Niat juga merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat. Syahadat. Tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat. Ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang terakhir, memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seorang muslim sehingga ia tidak mudah tergoyah oleh hal-hal yang mampu merusak ibadahnya. Dari penjelasan Bapak tadi, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tahu, Pak. Sudah mengerti? Lah, Pak. Sudah, Pak. Karena semuanya sudah mengerti, baiklah Bapak melanjutkan pembelajaran. Bapak akan menjelaskan cara-cara istiqomah. Cara membiasakan istiqomah. Cara-cara membiasakan diri agar selalu memiliki sifat istiqomah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu berlatih beramal soleh. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kelima, banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk dampak positif istiqomah. Ada berapa dampak positif istiqomah? 4, Pak. Pak. Saya ingin membacakan dampak positif istiqomah. Saya, Pak. Ya, Rizky, silakan. Hidup tenang. Contohnya, seorang anak selalu beristiqomah. Karena selalu beristiqomah, ia mendapat perlindungan dari Allah dan dijauhi dari godaan setan. Dan ia mendapatkan kehidupan yang tenang dalam kehidupan sehari-harinya. Yang B, pekerjaan atau kegiatan sehari-hari akan terasa nyaman. Contoh, seorang anak yang bernama Azim selalu beristiqomah. Dari sekolah, setiap guru memberikan pertanyaan, dia selalu dapat menjawabnya. Sampai di sana dulu bahasan kita. Sekianlah pembelajaran pada siang hari ini. Untuk tugas di rumah, baca buku tentang
tentang akhlak tercela. Dan coba buka bukunya halaman 28. Kerjakan latihan kompetensi 1 yang ada di buku itu. Dan minggu besok Bapak tanya apakah anak-anak semuanya sudah dibuat atau belum. Dan baca-baca bukunya lagi tentang apa yang Bapak jelaskan sebentar ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutupi dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Sekianlah dari Bapak. Kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian atau dalam penyebutan materi hari ini, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.